teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Daily Mami Susan. Halo, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Di Turki sekarang lagi musim panas. Kalau musim panas, musimnya orang liburan. Kalau nggak pergi liburan, biasanya orang Turki itu suka piknik. Piknik itu seperti aku sekarang ini, kita pergi ke suatu tempat yang nggak jauh-jauh juga dari rumah. Terus kita menghabiskan waktu di tempat itu, kayak bisa barbeque atau sekedar ngeteh atau cuman sekedar menghabiskan waktu aja kayak gitu biasanya kalau musim panas. Kalau udah piknik seperti ini pasti tuh nggak jauh-jauh juga ya dari namanya makanan. Di sini aku juga membawa watermelon biar sesuai banget dengan temanya musim panas, seger banget kan. Jadi di park ini rencananya aku tuh mau barbeque teman-teman, sekalian menghabiskan waktu karena suami libur panjang ya. Jadi besok pagi itu momen Idul Adha, jadi nggak begitu rame kayaknya di sini ya. Aku rasa-rasa mungkin orang-orang Turki, warga lokal tuh pada persiapan menyambut Lebaran, makanya mereka pada nggak keluar ke sini. Ada sih beberapa orang, tapi nggak rame seperti biasanya. Mungkin mereka juga pada mudik keluar kota ya teman-teman, karena memang besok mau Lebaran, jadi entahlah kesibukannya mereka. Sebaliknya dengan aku tidak merasakan momen-momen Lebaran di sini teman-teman, karena di sini Lebaran tuh menurut aku sepi banget. Dan lagian aku juga nggak punya keluarga yang deket di sini, jadi apa sih Lebaran? Aku nggak tahu ya kalau di sini. Lebih baik aku terapi peluk-peluk pohon aja teman-teman, untuk ngilangin stres aku, karena tinggal di Turki itu ya, lengah dikit bisa stres, lengah dikit tua gitu guys. Ya iya, bisa stres karena kita di Indonesia terbiasa dengan bersosialisasi, di sini nggak ada perbedaan kultur dan budaya, jadi memang individual ya kita hidup di sini. Jadi manfaatkan musim panas untuk rajin-rajin terapi, injak-injak rumput, peluk-peluk pohon biar kita hidupnya nggak stres selama di sini ya. Oke guys, setelah guling-guling di rumput sudah, peluk-peluk pohon sudah, exercise sudah, sekarang kita lapar ya. Kita mau persiapan untuk dinner kita. Jadi sengaja kita tuh datang ke sini sore jam 3 dan sekarang udah jam 5. Ini waktunya untuk kita dinner. Jam 5 kok masih terang sekali ya? Ya iya, karena ini musim panas. Nanti maghrib atau gelapnya jam 9. Oh no. Persiapan gini kita bagi tugas ya guys. Ini aku siapin dulu untuk bahan-bahan yang akan nanti dibakar. Terus nanti aku siapin salad juga. Khusus buat suami aku harus ada salad, wajib itu bagi orang Turki makan salad. Nggak bisa kalau nggak, katanya seret. Sekarang aku mau ambil air dulu, air yang digunakan untuk cuci tangan. Ini pakai botol kecil ya, karena aku nggak punya botol yang besar. Udah nggak apa-apa. Jadi guys, nggak setiap park itu bisa dijadikan tempat aktivitas untuk barbeque. Jadi kita harus tahu ya, mana park yang bisa dijadikan tempat untuk barbeque. Jangan sampai salah, nanti kita bisa kena tegur. Karena setiap park pasti ada security-nya, yang aku tahu gitu sih. Di sini juga disediakan keran-keran seperti ini, dan air ini tuh aku lihat bisa langsung diminum karena aku sering lihat orang langsung meminumnya. Kita udah dapetin airnya, kita mau balik lagi ke sana, dan park masih terpantau sepi sekali. Tapi entah ya, nanti semakin malam, karena orang Turki juga biasanya keluar itu saat udah matahari surup atau terbenam, nanti jam 9, jam 10 kayak gitu. Kalau mereka keluar jam 9, 10 bakalan deh nanti pulangnya bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ya itulah aktivitas orang di 4 musim. Kalau musim panas dia memang menikmati sekali momen-momen musim panas untuk memanjakan diri mereka teman-teman. Karena kalau musim dingin mereka hanya di rumah aja. Wes waktunya aku mau buat salad dan suamiku membuat perapiannya. Jadi guys, orang Turki itu makan tanpa salad itu belum afdol, nggak bisa guys, katanya seret. Ini aku mau buat simple salad aja, cuman cucumber, tomato, onion, sama green pepper. Nanti dikasih chili flakes, terus dikasih garam sama perasan air lemon. Jadi saladnya tuh rasanya asem-asem kayak gitu kayak guys.
Anak guys, kalau mas sosis nggak ada yang nolak. Ada nggak sih anak-anak kalian yang nggak suka sosis? Dulu awal-awal dia masih kecil kayak gitu, nggak suka yang namanya sosis. Tapi setelah coba sesekali, 2 kali, 3 kali, kok jadi falling in love ya sama yang namanya sosis. Oh no. By the way, setelah siapin salad-saladnya, ini ayamnya juga aku udah siapin. Ayamnya khusus aku udah bumbuin dari rumah. Kata suami biar bumbunya tuh merasuk ke dalam gitu. Dan bumbunya juga simple aja, nggak ada acara ungkep-ungkepan terus dibakar gitu, nggak ada, langsung bakar aja. Setelah dibumbuin, ini apinya mobat mabit guys, apinya gede banget di sini, tapi enak loh. Walaupun cuacanya tuh panas, tapi nggak gerah kalau kita stay di bawah pohon, tetap adem gitu. Mungkin karena kadar steamnya itu nggak tinggi seperti di Indonesia ya. Kadang kita kalau di Indonesia cuaca panas, kita stay di bawah pohon masih berasa panas ya. Mungkin karena kadar steam di Indonesia itu rada tinggi dibandingkan di Turki yang datanya tuh rendah untuk steamnya. Jadi mungkin itu yang membuat kita merasa adem dan dingin kalau kita stay di bawah pohon. Salad siap, roti udah siap. Ini aku bawa roti, juga bawa nasi. Roti khusus buat suamiku, nasi buat aku sama Susan. Ya gini kan guys, kalau menikah dengan beda budaya, kebiasaan, makanan, harus bawa double, serba double, karena kita berbeda. Lah suamiku malah hilang guys, dia lagi ke toilet, tapi jauh banget toiletnya, PP bisa 15 menitan jalan. Aku cuman worried itu arangnya udah dinyalain, sedangkan arangnya gede banget, kan cepet habis nanti arangnya. Entar yang mau dibakar belum selesai semuanya, arangnya udah kelar, kan nggak lucu juga ya. Udah, aku mau bakar dulu untuk green pepper. Jadi untuk lalap kita juga bakar green pepper ini ya, cabai hijau yang gede itu. Ini dijadikan buat lalap dengan cara dibakar. Kalau aku lihat yang biasanya dibakar orang Turki itu biasanya green pepper atau cabai yang gede-gede kayak aku bakar ini, terus red pepper yang cabai merah gede itu, terus terong, biasanya mereka juga bakar juga. Tapi aku cuman mau cabai aja ya. Nanti kalau kebanyakan salad, belum juga kita menikmati ayamnya, baru nikmatin 1-2 udah kekenyangan dengan saladnya. Jadi dikit aja untuk persalatannya. Sedangkan untuk ayamnya aku tuh bawa 2,5 kilo untuk 3 orang kita ini. Dan ini merupakan kultur shock bagi aku saat pertama pindah ke Turki. Aku pikirnya gini loh guys, ternyata orang Turki kalau makan ayam tuh banyak banget gitu. Kalau kita ya, maksudnya aku melihat diri aku sendiri waktu aku stay di Indonesia, makan ayam tuh cuman 1 atau 2 udah cukup ya, sama nasi gitu kan, sambal gitu. Kalau orang sini tuh makan ayam tuh bisa banyak banget. Makanya kayak aku sekarang ini, kita cuma bertiga tapi aku bawa 2,5 kilo ayam guys gitu. Dan untuk harga ayam di sini tuh berbeda-beda disesuaikan dengan bagian-bagiannya. Kalau di Indonesia gitu nggak sih? Karena aku kurang tahu ya. Kalau seperti orang sini yang biasanya digunakan untuk barbeque kayak gini, biasanya itu paha sama sayap. Kan nggak mungkin ya barbeque pakai yang dada, itu matangnya juga lama, lagian kurang enak juga. Untuk harga sayapnya lebih mahal 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat kayaknya guys, dibandingkan harga pahanya. Harga paha 1 kilo itu sekitaran 40.000, untuk sayapnya sekitar 110.000. Kemarin terakhir aku beli segitu guys. Sayap mahal banget guys di sini per kilonya. Sedangkan sayapnya tuh nggak full sayap kayak gitu guys, masih dipotong bagian ujungnya itu. Sayap mahal katanya itu adalah bagian yang paling enak buat barbeque, kata suamiku seperti itu, makanya mahal. Sedangkan setiap ayam cuma 2 aja dan kecil. Kayak gitu guys, mehong sayap di sini guys. Jadi karena ayamnya udah hampir siap yang dibakar, ini air lemonnya aku perasin. Jadi sengaja kayak lemon dan garam itu terakhir kalau kita mau udah siap makan. Kalau kita taruh sebelum-sebelumnya dan kita biarin lama, nanti waktu kita makan saladnya itu jadi nggak fresh lagi karena udah kena garam sama lemon. Udah guys, ayamnya udah hampir matang. Ini bocil juga gak sabar, pengen sosisnya segera dibakar.
karena nggak ada tempat, satu dulu dah. Kita angkat-angkat dulu ayamnya yang udah mateng, terus kita kasih lagi ayam dan sosisnya ronde kedua buat bakar. Nunggu yang kedua mateng, kita makan dulu karena nanti bisa keburu dingin. Karena ayam bakar dengan bumbu Turkish style, dengan style simple dan minimalis, itu tuh emang enak, cocok banget dimakan saat panas-panas atau hangat. Kalau udah dingin gak enak, we swear, itu menurut lidah aku. Sedangkan ayam bakar dengan bumbu Indonesian style, karena banyak bumbu-bumbu ya, itu mau dimakan anget, panas, walaupun dingin juga tetap enak ya kan, karena bumbunya banyak. Ayam udah dingin pun masih berasa enak, masih berasa bumbunya. Kalau Turki tuh hambar-hambar gimana gitu kalau udah dingin, jadi kurang enak menurut aku. Itu guys yang membedakan ayam bakar ala Turkish style dengan ayam bakar Indonesian style yang full of spices, kayak akan rempah-rempahnya gitu ya. Selesai juga bakaran yang satu, sekarang kita mau masukin bakaran yang kedua. Sisa ayamnya sama sosisnya juga kita masukin langsung semuanya. Jadi ini ayamku 2,5 kilo 2 kali bakar. Nunggu ayam yang kedua matang, kita tinggal dulu buat makan yang ayamnya tadi dibakar. Kayak gitu guys. Aku makan dulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Oke guys, kelar makan malam kita di park hari ini dengan barbecue. Sekarang aku mau ngajakin kalian jalan-jalan sedikit mengelilingi tempat ini, sekalian aku mau jalan ke toilet. Jadi park ini tuh memang panjang banget dan gede banget ya guys. Dan selain park, di sini tuh juga ada kafe-kafe, ada lainnya itu yang tepat di depan aku seberang sono itu. Jauh ya kalau kita mau ke toilet karena toilet cuman ada di sana. Kalau kita mau datang ke park itu, di Turki itu banyak park gratis guys, gratis, nggak ada pungutan biaya apapun, parkirnya pun gratis. Terus di sini tuh banyak fasilitas, ada tempat main-main, dan itu juga gratis guys. Ada pun berbayar, tapi itu jarang banget. Kalau cuman mainan ayun-ayunan, pelosotan, terus tempat exercise itu tuh gratis kayak gitu. Yang berbayar tuh kayak kita naik odong-odong tadi, kalian lihat ada odong-odong ya. Odong-odong atau apa sih itu namanya? Itu berbayar, kayak di spanduknya itu 20 menit sama 15 menit itu tarifnya beda. Bayarnya kisaran 40-50 ribuan lah gitu guys. Itu sewa ya, karena kita nanti nyopir sendiri sepedanya itu. Tepat di depan kita itu ada kafe, jadi ini ada beberapa kafe di sini, deretan per kafe-kafean gitu. Nih terlihat sepi juga ya. Biasanya kalau momen liburan seperti itu di sini tuh penuh, rame juga. Cuman karena besok tuh Lebaran, mungkin seperti itu jadi terpantau sepi sampai sore ini. Sekarang udah jam 8, kita mau main-main dulu sama anak. Terus nanti kita mau pulang juga kalau udah maghrib ya. Halo. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video aku. Sekarang aku mau pulang. Sekarang udah jam 9 dan waktunya aku pulang. Karena musim panas jadi itu malamnya itu telat. Sekarang itu maghrib itu jam 8.30. Jadi jam 9 ini masih rada terang. Oh iya, oke teman-teman, bye bye, see you in the next video, dan nantikan cerita-cerita aku selanjutnya. Bye bye.